Pokoknya rajin. Yang penting kan safety dan fun. Iya benar sih. Bener. Jajan tuh yang penting safety kan. Iya, safety dan fun. Ya intinya nggak usah panik. Terus kalau misalnya ada gejala seperti yang kita bahas tadi, kuning, mual muntah, seperti itu langsung aja ke Vaskes. Oke. Halo, selamat datang lagi sahabat PMI di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kalau kita ngobrol soal PMI, tentunya nggak lepas dari pelayanan darah. Nah, kali ini saya bersama narasumber saya akan membahas tentang darah yang sehat dan aman. Apalagi di era seperti ini kan, kita harus menyediakan darah yang sehat dan aman. Di depan saya sekarang ada Dokter Arina dan juga Dokter Tari. Dada-dadanya di sini ya, nanti kalau nggak kuat dada-dada aja. Iya. Saya juga mau mengucapkan selamat dulu nih untuk Dokter Tari, selamat datang di PMI. Ini keluarga baru PMI nih, ya kan? Iya, terima kasih. Selamat mengabdi di ladang amal PMI, Dok. Iya. Insya Allah apa yang kita lakukan semuanya berkah. Amin. Ini bijak banget aku, ya ampun. Oke, ini karena pertanyaannya berbobot 100 ya. Ini pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang harus dijawab secara serius. Saya boleh melemparkan. Oh, ini tidak ada opsi bantuan. Nanti kalau nilai yang terkumpul bisa ditukarkan merchandise ke adminnya. Oke. Tak tagih janjinya ya. Sama adminnya aja nggak apa-apa. Oke. Oke, ke Dokter Arina dulu deh. Dok, saya mau tanya, Dok. Darah itu apa dan terbuat dari apa? Darah itu apa dan terbuat dari apa? Boleh nyanyi nggak? Boleh. Enggak. Darah itu cairan. DARAH. Iya, itu udah dijawab. Darah adalah DARAH. Cairan tubuh, cairan biologis yang terdiri dari dua komponen, cair dan padat, yang mengalir ke seluruh tubuh melalui suatu kumpulan jaringan yang disebut sebagai pembuluh darah. Bagian yang cair ini disebut sebagai plasma. Yang padat ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah atau trombosit. Oh, begitu. Gitu. Berarti selama ini saya taunya darah itu ya nggak ada padat-padatnya. Darah itu merah, Cendra. Oh iya, benar sih. Benar juga sih ya. Darah itu harus hitam. Darah. Shut. Berarti yang cair itu namanya plasma dan yang padat itu ada sel darah merah, sel darah putih dan juga keping darahnya trombosit. Yes. Ini jawabannya tuh sangat medis sekali gitu loh ya. Saya jadi belajar banyak di sini. Terus darah itu terbuat dari apa, Dok? Darah itu intinya sih dia terdiri dari selain itu tadi ya. Jadi itu mengandung, kalau terbuat dari apa ya, Dok ya? Kalau ditanya terbuat dari apa? Gimana? Terbuat dari komponen itu tersendiri yang tadi kayak jadi dia terdiri dari beberapa sel-sel ya. Jadi plasma isinya yaitu gitu. Kalau yang memproduksinya sel-sel tersebut adalah dari sum-sum tulangnya. Sum-sum tulang. Jadi kalau dibahas-bahas lebih panjang lagi tuh nanti maghrib nggak selesai. Oh, nggak apa-apa, Dok. Ini kan rencananya kita mau 3 SKS. Gitu ya? Iya. Iya, jadi ya kalau terbuat dari apa ya dia memang dihasilkan oleh sum-sum tulang untuk memproduksi sel-sel darah itu. Ada trombosit, tadi yang seperti dibilang Dokter Arina, trombosit, leukosit, sel darah putih. Terus ya paling memang darah itu paling banyak 50% adalah ya plasma itu ya, Dok. Plasma. Gitu. Makanya bentuknya cair. Makanya bisa mengalir kemana-mana ya. Iya. Fungsinya itu. Luar biasa. Itu darah itu dari itu, guys. Sangat sepele tapi itu penting. Ya, betul. Karena kalau nggak ada itu ya kita kayak zombie nggak sih? Ya kan dia membawa nutrisi, gula, sama oksigen ya. Dan kalau otak kita kekurangan gula, kekurangan oksigen kan. Kalau kita lapar tuh apa sih? Bego kan? Bego. Iya. Saya kenyang juga bego soalnya.
Iya juga ya, saya juga kenyang sama lapar sama aja. Sama bego kan. Sama bego. Berarti ternyata yang membawa itu tuh si darahnya. Oh. Iya, dan otak itu dia membutuhkan konsumsi oksigen dan glukosa paling besar dari semua organ tubuh kita. Oh. Beda sama otaknya cowok ya. Cowok kan logika tuh. Karena nggak tahu deh. Otaknya cowok di mana? Admin di mana, Min? Oke, kalau misalkan tadi sudah dijelaskan ya bahwa darah itu diproduksinya lewat mana? Lewat apa? Sumsum tulang kan. Terus darah itu terdiri dari tadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, plasma. Nah, perannya sendiri apa nih, Dok? Coba Dokter Tari menjelaskan. Oke, perannya banyak sekali ya. Kayak misalnya tadi yang dijelasin Dokter Arina. Jadi si sel darah merah itu dia mengangkut oksigen ya. Mau oksigennya yang mau oksigen yang ke seluruh tubuh ya. Terus dia juga kedua si darah itu juga berfungsi untuk mengangkut limbah-limbah. Jadi limbah-limbah yang dari sel. Kok bisa sih ada limbah? Maksudnya tuh limbah yang hasil metabolisme dari sel. Kayak misalnya kayak dari paru ya. Nah, paru itu kan darah dari jantung ke paru. Nah, itu tuh yang dia mengangkut oksigen, mengikat karbon dioksida juga. Karbon dioksida tuh hasil limbahnya istilahnya gitu. Hasil limbahnya itu dibuang. Tapi kalau oksigennya disalurkan ke otak, kayak tadi kan otak memang makanannya oksigen sih, ya sama seluruh tubuh gitu. Jadi makanya kalau misalnya kurang pasokan oksigen ya bisa jadi stroke atau apa. Tapi kalau biasanya ke perifer itu atau ke tangan biasa pegel-pegel kayak gitu sih. Banyak sekali sih. Banyak sekali fungsinya ya. Berarti kan darah itu memang berperan penting dalam tubuh kita ya. Karena dia mengedarkan oksigen, sedangkan oksigen sendiri itu dia sangat dibutuhkan oleh otak. Karena kalau tadi penjelasan Dokter Tari, ketika otak itu tidak menerima oksigen kan ada berbagai penyakit yang akan timbul. Nah, berarti kita itu kan harus memastikan bahwa darah itu sehat dan aman. Nah, darah yang sehat dan aman itu darah yang gimana, Dokter Arina? Jadi kalau misalnya tentunya karena kita di PMI kan mainannya kan darah ya. Mainan. Oh, kita tidak mainan hati, mohon maaf. Iya, jadi kita harus yakin bahwa darah yang akan didistribusikan ke pasien, yang akan ditransfusikan ke pasien itu kan harus aman. Dan kita di PMI Solo kan sudah memakai GMP ya, jadi memang good manufacturing practice ya. Jadi kita, nah salah satunya adalah bahwa darah itu harus bebas dari infeksi menular lewat transfusi darah atau istilah kerennya IMLTD. Kenapa bisik-bisik ya? Gitu. Jadi kita di PMI itu sebelum darah didistribusikan, dikeluarkan dari PMI itu sendiri, ada pemeriksaan 4 parameter. Ya, jadi ada pemeriksaan agak hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Jadi darah yang memang keluar dari PMI Solo dan saya yakin PMI seluruh Indonesia ya, itu memang sudah bebas dari 4 parameter tersebut. Jadi memang darah yang keluar itu sudah dipastikan sehat dan aman ya. Iya. Nah, apalagi sebelum donor kan memang ada screeningnya, ada tesnya dulu kan. Coba Dokter Tari bisa jelaskan nggak dari langkah-langkah kita sebagai PMI itu memberikan darah yang aman, yang sehat itu bagaimana? Jadi kalau kita ngomongnya darah yang sehat ya, itu penting sekali kalau misal dari screeningnya, pemeriksaan screening awal pertama. Jadi kita memang benar-benar selektif ya. Screening ketat kalau dibilang. Jadi ya nggak sembarangan juga, maksudnya kayak misalnya pendonornya itu benar-benar harus sehat gitu ya. Tapi kan kita kan nggak tahu ya riwayatnya seseorang ya. Jadi ya kita tanyakan sesuai misalnya kayak pernah riwayat apa, riwayat penyakit apa gitu. Terus selain pendonor sehat, terus kita kan juga lihat pemeriksaan di situ ada tensinya juga harus bagus. Terus HB-nya juga harus memenuhi kriteria, tidak boleh kurang, tidak boleh
ketinggian juga. Kalau ketinggian kan biasa dikatakan dehidrasi atau apa gitu ya. Terus kalau misalnya sebenarnya darah yang sehat itu juga dia tidak terlalu kental ya. Kadang kalau misal kita colok colok ya dok ya. Colok tuh yang kayak bakso itu bukan sih? Kita colok tangannya itu ujung jari kapilernya itu kelihatan sih kental. Kalau terlalu kental kan tidak baik ya sebenarnya ya viskositasnya. Terus yang darah sehat dari struktur makroskopisnya jadi penampakannya kan juga kalau darah yang merah banget itu kan oksigen ya. Itu jadi darah kita yang layak pakai itu kan juga diuji lagi ya dok ya, dilihat lagi. Kalau misalnya di lab itu hasil darahnya kok warnanya tidak merah, kayak ada keputih-putihan atau kuning-kuningan, bukan keputihan yang lain ya mbak ya. Itu tidak layak pakai, tidak langsung dibuang, tidak diproduksi gitu. Jadi darah yang sehat seperti itu, terus darah yang aman seperti yang dokter Arina bilang. Jadi kita itu kan udah ada 4 parameter itu, jadi insya Allah udah aman ya. Bahkan dari pendonornya saja sudah kita pastikan bahwa harus sehat ya melalui pemeriksaan tersebut. Berarti sebenarnya lolos tidaknya seseorang mau donor itu bisa dilihat lewat darah yang dari kapiler tadi sebenarnya dok. Iya, dari screening awal ya. Dari situ sih kita korek lagi apa dia riwayat-riwayatnya. Nah tadi kalau dokter Arina sudah membahas tentang infeksi menular melalui transfusi darah, itu kan ada HIV, sifilis, hepatitis B dan C. Apakah 4 penyakit ini juga bisa menular melalui jalan lain gitu? Bisa ya. Iya. Jadi tidak hanya lewat transfusi darah. Jadi memang ditularkan lewat darah dan juga melalui hubungan seksual yang tidak aman. Harus gitu. Aman berarti. Harus aman. Aman tuh gimana sih? Yang aman ya gimana sih? Yang safety ya dok ya. Yang safety yang gimana sih? Iya. Dan fun. Gitu. Jadi harus safety dan fun. Kayak ikan ya. Terus gimana nih penularannya tadi? Nah kalau yang lewat darah kan salah satunya bisa lewat transfusi darah. Karena intinya semua penyakit yang ditularkan lewat darah itu harus ada entry point-nya. Jadi kalau misalnya nih ya, kita tenaga kesehatan kerja kemudian kecipratan darah. Kan kita nggak tahu nih darahnya mengandung penyakit apa. Selama tidak ada entry point, tidak ada jalan masuk ke ke dalam tubuh kita, ya aman-aman aja. Ini nih tangan saya, ya memang tangan saya agak boleng-boleng ya. Ini agak boleng-boleng guys. Cuman kan nggak ada luka. Nah selama tidak ada luka, tidak ada entry point, mau saya kecipratan darah sebanyak apapun ya saya nggak akan beresiko ketularan penyakit yang ada di dalam darah itu. Jadi harus ada entry point. Dan entry point itu bisa berupa luka ya, luka yang terbuka. Ya, luka yang tidak terbuka itu yang bagaimana? Luka dalam dok kayaknya. Itu kita jelaskan di podcast yang lain nanti ya. Luka yang tidak terbuka. Terus misalnya kan melalui tadi tusukan ya, tusukan jarum, bisa dari jarum saat transfusi darah atau penggunaan jarum suntik bersama-sama. Gitu. Baru kali ini saya dengar bersama-sama nggak baik. Oh gitu. Biasanya kan apa-apa yang dilakukan bersama-sama itu baik. Iya, benar juga. Ternyata jarum yang dipakai bersama-sama itu tidak baik. Tidak baik. Ya, benar. Bisa ketularan, bro. Kemudian selain itu tadi melalui hubungan seksual yang tidak aman tadi. Jadi pastikan kalau berhubungan seksual harus safety dan fun. Harus safety dan fun. Kenapa balik lagi ke situ? Harus safety dan fun. Safety-nya gimana? Ya nanti. Ya nanti gitu deh. Ya yang gitu penting deh. fun ya mbak. Yang penting fun. Nah, tadi sama mana apa sih? Berarti ada. Sampai safety and fun ya. Nah, berarti memang penularannya itu tidak hanya dari harus ada entry point-nya. Kalau lewat darah ya harus ada entry point-nya karena ya walaupun kita nggak luka, kalau kecipratan darah pun aman ya berarti aman. Cuman memang kadang orang ngeri ya. Iya.
Tapi kan juga tetap ada standarnya kan dok. Maksudnya kalau kita pegang produk darah itu kita harus pakai handscoon. Iya, benar. Karena ya itu tadi kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam darahnya itu. Benar. Dan kalau jarum dipakai bersama-sama kayaknya di PMI Solo nggak kayak gitu deh ya. Enggak dong. Kan tiap mau donor kan pasti si pendonor tahu nih bahwa bagnya itu baru aja dibuka, masih bersegel ya kan. Jarumnya baru masih ya kak. Jarumnya baru ya kak. Ya, sekarang kan jarumnya juga ada yang disposable ya dok ya. Iya. Jadi udah sekali diklek nggak bisa dipakai, ditarik-tarik lagi gitu. Oh gitu. Iya, Berarti sekarang oke. ngapalinnya PMI Solo udah canggih dong. Iya. Ternyata canggih banget ya. Saya tahu, setahu saya tuh cuma donor ya udah ditusuk-tusuk aja. Ternyata ada teknologi terbaru itu ya, jarum yang Iya, disposable. jarum yang disposable yang biasa dipakai kayak misalnya narkoba gitu ya dok ya. Itu kan dia nemu jarum nih gitu. Terus dia dipakai bersama nih, gue punya jarum gitu mungkin ya. Kan nggak pernah ngalamin soalnya. Mungkin ya. Janganlah dok. Nah, ngobrol soal penyakit menular tadi ada hepatitis. Sudah ramai diperbincangkan di sosial media, bahkan di berita manapun, bahwa hepatitis pada anak itu angkanya ternyata meningkat, ya kan? Nah itu tuh gimana sih dok? Maksudnya dia bisa menimbulkan pandemi atau seperti apa? Karena kan kita baru aja nih, kita baru ya bisa bernafas lega setelah Walaupun belum lewat ya. Iya, walaupun belum lewat, tapi kan setidaknya sudah dilonggarkan sekarang. Nah, apakah hepatitis pada anak ini bisa menimbulkan menjadi pandemi? Siapa nih? Ya berdua, dokter Tari dulu deh. Oke. Jadi kalau saya ya, menurut saya dibilang pandemi, insya Allah ya no ya, jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi memang ini kan masih dalam penelitian, masih dalam penelitian untuk apa namanya? Ini kan masih udah masuk Indonesia belum sih dok? Udah masuk ya? dok. Kemarin Udah kayaknya masuk. 2 hari yang lalu saya dapat baca berita itu kayaknya 15 orang anak ya dok Pada ya. tanggal 5 Mei dok, udah mulai meningkat. Dan 15 sudah ada anak di 3 Indonesia. orang 15. yang sudah meninggal. Meninggal. Yep. Oh. Ya, kita sih gak berharap menjadi pandemi ya, makanya Iya. kita hari ini mengedukasi masyarakat biar bisa turut mencegah kayak gitu. Gimana nih dok? Menurut dokter Tari sendiri gimana tadi? Iya, jadi kalau misalnya hepatitis pada anak itu kan ini lagi in-innya di luar negeri ya dok, ya mbak ya. Jadi pertama itu ditemukan di Inggris Raya kalau nggak salah. Itu dia ditemukan anaknya ya seperti gejala hepatitis, nyeri perut, terus mual, muntah, ada demam, ada yang demam panas atau demam biasa ya, yang penting riwayat demam. Tapi terus disertai misalnya ada gejala pipisnya kayak teh, terus urinnya pekat ya, coklat. Fesesnya mohon maaf bu, apa dok, kotorannya Empuk, pucat. dipegang. Oh malah fesesnya warnanya pucat ya? Iya, itu gejala klinis khas si hepatitis. Okay. Tapi pas dicek lab itu tuh hepatitisnya tidak ditemukan, makanya dibilang ini hepatitis misterius. Gitu. Oke, padahal itu sudah gejala jelas hepatitis itu pasti seperti itu ya. Iya. Tapi waktu Gitu. dicek lab Dicek lab malah hepatitisnya yang Non-reaktif. iya, Oh. tidak ditemukan dari strain-strain itu BC itu seperti itu. oh gitu. Paling kalau misalnya ditemukannya dari pemeriksaan lab kayak pemeriksaan enzim hati ya yang meningkat di atas 500 itu SGOT SGPT. Oke, karena masih disebut hepatitis misterius tadi ya. Iya, jadi Berarti- masih diteliti lagi sih. Oke. Di Indonesia juga masih diteliti. lagi. Cuma di Indonesia memang sudah ada 15 Sudah. anak ya yang Saya lihat terinfeksi. angkanya kayaknya 1 dan 5 kemarin di TV, 15 Oke. anak ya. Wah luar biasa sekali. Nah itu kira-kira apa nih dok yang harus dilakukan kita sebagai orang tua? Apa yang harus dilakukan upaya pencegahannya? Ya, sebelum ke situ kan hepatitis itu kan seperti yang tadi disebutkan dokter Tari ya, dicek strain-strainnya kan ada hepatitis A, B, C, D dan E. Nah, untuk yang hepatitis B, C, D itu kan memang ditularkan lewat darah dan lewat hubungan seksual yang tidak aman tadi. Kalau yang hepatitis A dan hepatitis E itu orofekal.
Jadi lewat Seperti apa makanan minuan yang oke. terkontaminasi oleh virus hepatitis itu, dan juga lewat kotoran berak, maaf, yang apa namanya, ya mungkin dia dihinggapi oleh lalat, kemudian lalatnya Iya, nempel Terus, di oke, serotan, iya. serotannya kita gitu kan. Kadang ngebayanginnya jijik ya, tapi kadang kita juga ngelakuin kayak gitu. Itu memang kita nggak sadar, terjadi, kan? iya, Oke. itu memang terjadi. Nah itu kan, jadi berawal dari cara penularan hepatitis, baik A, B, C sampai E. Nah itu memang orang tua dihimbau untuk tetap memasak makanannya harus matang. Iya. Jadi apa namanya, biar makanan yang mungkin terkontaminasi oleh bahan makanan yang mungkin terkontaminasi oleh virus hepatitis itu hilang, mati. Hilang, oke. Kemudian sebelum makan harus cuci tangan. Tetap ya harus cuci tangan. Tetap, Ya. iya. Kemudian, nah ini sebenarnya kan masih dalam penelitian ya. Masih banyak pertanyaan, ada hubungannya nggak sih dengan COVID-19? Kenapa iya, kok dia muncul saat COVID ini mulai mereda? Iya, betul. Kan? Cuman sampai sekarang pun kami pun belum bisa menjawab karena memang masih dalam Masih penelitian. Iya, Ya. betul. Jadi tetap harus memakai masker, kemudian apa namanya, Cuci tangan. cuci tangan, iya, social distancing dan Yes. lain itu tetap harus ditegakkan. Iya. Karena memang itu tuh jadi entry point, which sekarang Oh. saya pakai entry point. Oh. Tangan itu kan emang tangan itu kan jadi sumber menyebarnya virus ya. Tangan ini jahil. Iya, apalagi kan kita habis pegang-pegang apa, tahu-tahu nggak cuci tangan makan, otomatis Cuma kan ngelap masuk baju doang ya. Iya, ngelap baju doang. Salaman sama teman. Nah, tapi saya mau breakdown dulu nih soal hepatitisnya. Kan tadi ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, kenapa cuma kita di tempat kita tuh yang dicek cuma B sama C aja? Ada apa dengan Oke. A, D, dan E? Oke, siapa nih? Kok Berdua oke nih. aja saya. Dokter Arina. Dokter Arina. Oke, kalau untuk yang pertama hepatitis A, A itu disebabkan oleh hepatitis A virus, HAV. Ini sifatnya akut. Inkubasi 2-7 minggu, dia bisa sembuh sendiri. Oke. Oke, gitu. Penyebabnya tetap dari makanan dan yang lain-lain. Iya, penularannya memang dari makanan dan Oke. orofekal tadi kan kalau hepatitis A. Penyebabnya HAV tadi, hepatitis A virus. Kemudian yang hepatitis B, disebabkan oleh HBV. HBV itu Hepatitis B virus. Gampang kan? Ingatnya biar gampang. Jadi kita harus HAV, hepatitis A virus, HBV. Oke. COVID berarti. apa? Berarti kayak COVID. Kayak COVID Iya, berarti. kayak COVID. Biar golek gampang ya. Alhamdulillah peneliti itu apa namanya, ngasih namanya yang gampang-gampang. Gampang ya, mudah diingat ya. Mudah diingat dan mudah dipelajari. Terus hepatitis B ini bisa berkembang menjadi hepatitis B yang kronis. Jadi kalau yang hepatitis A tadi kan sifatnya akut, dia akan sembuh sendiri karena sebenarnya secara umum penyakit yang disebabkan oleh virus itu sifatnya self-limited disease. Self-limited disease berarti dia bisa recovery sendiri maksudnya. Selama antibodi kita bagus. Oke. Berarti kayak COVID juga ya sebenarnya ya? Iya. Kan COVID virus. Oh iya, berarti Iya. kalau virus, kalau penyakit yang ditimbulkan dari virus tuh dia punya masanya sendiri. Sebenarnya iya. Oh. Karena dia Tergantung akan imunnya ya, Dok, ya. tergantung imunitas Oke. kita. Daya tahan tubuh. Ah, Gitu. memang tapi ada pengecualian tadi nanti di akhir ya. Oke. Di akhir. Terus Nah, ini yang hepatitis B ini kan ada dia masa inkubasinya itu kalau saya tidak salah 3 sampai 8 minggu apa ya, Dok ya? Antara itu masa inkubasi, kemudian dia akan menimbulkan apa namanya gejala. Nah, setelah timbul gejala, kalau apa namanya antibodi kita bagus, dia akan sembuh dengan sendirinya. oke. Tapi kalau antibodi kita tidak bagus, yang hepatitis B ini ada kemungkinan dia akan menjadi penyakit yang kronis. oke. Dia apa namanya itu terjadi setelah 6 bulan. Kalau 6 bulan nih kita sejak terinfeksi hepatitis B nggak sembuh-sembuh, ya. menjadi penyakit hepatitis B kronis. Nah, kalau sudah kronis, ini
bisa menyebabkan semacam perlukaan di liver, di hati. Hatinya terluka. Oh. Ternyata hati terluka Itu bisa menyebabkan fibrosis dan sirosis dan kanker hati. kanker hati. Iya. Makanya jangan dibiasakan luka hati, guys. Itu dia. Jaga hati ya. Jaga hati. Ini dalam arti yang sebenarnya. Ini dalam arti yang sebenarnya ini ya. Iya. Kemudian hepatitis C, dia disebabkan oleh HCV, hepatitis C virus. Dan ini 80% kasus akan menjadi kronis. Berarti kemungkinannya menjadi kronis itu lebih besar ya kalau hepatitis C ini ya. Nah, itulah kenapa kalau yang diperiksa hepatitis B dan C, karena yang berbahaya yang B dan C. B dan C ya. Oke. Kenapa kok nggak diperiksa D? Karena kalau yang hepatitis D itu dia harus terinfeksi dulu oleh hepatitis B, baru dia akan berkembang menjadi hepatitis D. Berarti tuh hepatitis D itu bisa dibilang masa penyembuhannya hepatitis B bukan? Bukan. Maksudnya sudah mereda. Jadi kayak suprainfeksi. Oh. Jadi udah kena hepatitis B, tubuh makin rentan, kena lagi. Oh, gitu. Kena HDV namanya, hepatitis D virus. Kemudian kalau yang HIV ini mirip-mirip dengan hepatitis A. Jadi nggak akan menimbulkan penyakit kronis. Iya, betul. Berarti kalau hepatitis D itu kenapa tidak dicek? Karena dia harus terinfeksi yang B dulu, baru bisa nanti yang D masuk kayak gitu ya. Ini nggak akan kena hepatitis D kalau belum terkena hepatitis B. Oke. Nah, jadi dari A, B, C, D, E yang paling berbahaya adalah hepatitis B dan C karena dia bisa menyebabkan jaringan parut di hati yang akan dari jaringan parut itu membuat hatinya mengeras. Keras hati ya. Makanya jangan keras hati, jadi kanker nanti. Iya gitu. Oke. Dan that's why PMI Solo itu meriksanya hepatitis B dan C saja ya, karena emang yang paling parah itu B dan C. Yap. Kalau ngobrol soal gejala nih, Dokter Tari, apakah sama? A, B, C, dan E itu sama semua nggak? Secara klinis sih sama ya. Cuman yang membedakan itu strainnya, virusnya itu. Virusnya saja. Jenisnya ya kita bilang gitu sih. Dan jenis itu bisa diketahui kalau kita cek lab. Iya. Betul ya. Berarti kalau sudah ada gejalanya seperti itu, gejala hepatitis itu cek lab baru bisa ditentukan itu virus apa. A, B, C, D atau nanti E. pemeriksaannya anti HCV, anti HB, V, anti HAV kayak gitu. Luar biasa ya, ternyata hepatitis itu menyebabkan keras hati. Makanya dijaga kesehatannya ya teman-teman. Nah, tadi sudah ngobrol tindakan pencegahannya ya bagi orang tua bahwa harus menyediakan makanan yang matang, yang sehat tentunya, cuci tangan sebelum makan, tetap pakai masker dan yang lain sebagainya. Itu kan untuk anak-anak dan kasusnya ini meningkat di Indonesia bahkan di dunia itu anak-anak. Apakah anak ini nanti bisa menularkan ke orang dewasa, Dokter Tari? Gini ya. Jadi hepatitis itu bisa menyerang siapa aja, gitu ya. Cuman yang lagi misterius ini kan yang strainnya si anak-anak ini ya belum diketahui penyebabnya, gitu. Jadi kalau dibilang bisa, ya bisa aja, gitu, karena dia bisa menyerang siapa aja, tergantung dari daya tahan tubuhnya masing-masing seseorang, gitu. Berarti tidak peduli ini anak atau dewasa tetap bisa terserang HIV, hepatitis ya berarti hepatitis, ya. Oke, berarti tidak peduli usia. Iya. Luar biasa sekali. Saya sampai deg-degan itu bahasnya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri nih, dari beberapa sumber informasi yang tersebar, gejala paling umum sendiri itu apa sih, Dokter Arina? Diare, demam, mual muntah, pipisnya berwarna kayak teh, seperti teh atau bisa sampai berwarna seperti Coca-Cola. Kemudian beraknya warna pucat, karena kan yang memberi warna pada kotoran kita, pada feses kita itu kan dari enzim-enzim yang dihasilkan oleh hati. Ya, gitu. Betul. Jadi kalau hatinya bermasalah, berarti kalau pupnya warnanya pucat, jadi hati-hati deh. Kalau hatinya bermasalah, lihat dulu pupnya. berarti saya setiap pup, terus saya nengok gitu, sia-sia berarti.
Bener kan? Iya, sia-sia ya. Iya. Berarti apalagi kalau habis putus gitu kan. Terus Lihat dulu ya. warnanya apa nih? Kalau pucat bahaya, langsung segera diperiksa aja. Harus segera ke vaskes terdekat. seperti itu. Iya, Terus betul bisa sih. sampai warnanya kuning. Bisa sampai warnanya kuning. Facesnya. Bukan kulit. kulitnya kok. Jadi Kulitnya kalau kuning. misalnya kulitnya kuning, jangan bangga ya. Jangan bangga. Kuning langsat ya. Kuning kulitnya dong gue. kuning. Ternyata. Gitu. Ternyata itu hepatitis, salah satu gejala hepatitis. Bisa juga dilihat dari ini apa namanya, kornea, kornea apa sih, konjungtiva. Ah, jadi dilihat yang putih-putih di mata kita ini, harusnya kan putih nih. Iya. Skleranya dong. Oh ya sklera, sklera. skleranya Oke. warnanya kuning atau enggak? Salah ngomong saya dok ya. Revisi. Terima kasih dok. Dan di orang dewasa pun juga gitu ya dok ya? Iya, sama ya sebenarnya ya. Cuma ini karena hepatitisnya masih misterius, jadi Misterius. entah kenapa dia sukanya sama anak-anak gitu. Iya. Paling Baru banyak di suka sama anak-anak. paling banyak di bawah 10 tahun. Paling ya. baru. Iya. Untung saya udah 17 tahun plus dok. Dia mah 17 tahun plus. Iya, 17 tahun berarti sudah boleh nonton yang plus ya kan? Nonton apaan, Kak? Aduh. Ya maksudnya Disney. Yang fun-fun. Yang fun-fun. Kembali lagi. Kudu safety nggak nih? Maksudnya 17 plus itu berarti saya sudah bisa donor. Akhirnya Iya, tadi saya di benar. screening hepatitisnya gitu loh dok. Benar. Ini saya benar. membelokkan opini. Nah, apakah hepatitis yang berkembang ini nih dok sudah ada pemeriksaannya di PMI Solo? Dokter Alina deh, coba. Belum ada. Belum ada ya? Karena memang apa namanya, saat ini kan memang masih dalam penelitian. Sebenarnya ada beberapa penelitian itu dia disebabkan oleh adenovirus. Jadi kan untuk menapiskan bahwa oh ini hepatitis of unknown etiology atau yang misterius itu tadi kan memang harus apa namanya, ada hasil pemeriksaan bahwa dia bukan hepatitis A, B, C, D dan E. Baru ini bisa dikatakan oh ini hepatitis yang misterius. Nah, hepatitis yang misterius ini masih dalam penelitian. Ada beberapa kasus dia ditemukan disebabkan oleh adenovirus. Tapi tidak semua kasus yang ada itu, tidak semua kasus hepatitis misterius ini disebabkan oleh adenovirus. Jadi memang masih terus bingung juga ya, masih berkembang. terus Iya, berkembang. masih Iya, iya. peneliti masih apa namanya, masih pusing. Nah, peneliti aja pusing apalagi Apalagi gue. kita ya. Itu Ya dia. itu, pokoknya tugas kita cuma menjaga kebersihan aja gitu udah deh. Iya, jadi saat ini PMI Solo memang belum melakukan pemeriksaan terhadap hepatitis misterius itu tadi. Yang berkembang ini ya, tapi kalau hepatitis B dan C sudah pasti Iya, diperiksa ya. Oke. benar. Luar biasa. Nah tadi ngobrol soal antibody nih ya dokter Tari ya. Antibody itu sebenarnya yang seperti apa sih dok? Antibody yang bagus ya tentunya itu yang seperti apa? Apakah yang bodinya bagus? Apa yang gimana dok? Coba dijelaskan. Oke, antibody itu kan daya tahan tubuh ya. Iya. Iya. Jadi kalau daya tahan tubuh seseorang baik itu ya gimana ya dok ya? Dia ya tubuh seorang tidak akan terserang penyakit, Mampu melawan melawan infeksi segala dari macam virus, Iya. bakteri, parasit, jamur gitu. Jadi Hah? Ghosting. Melawan ghosting. melawan ghosting. Waduh, aduh. Bisa nggak nggak ikutin antibody gue. dipakai untuk melawan ghosting? Berarti antibody seseorang dikatakan bagus itu apabila dia bisa melawan semua penyakit-penyakit yang masuk ke dalam Iya, tubuh sebenarnya itu ya? simpel sih kalau meningkatkan antibody itu dengan Iya. banyak makan, banyak tidur, udah banyak piknik deh. Saya Sama- tidak iya dong. salah memilih banyak makan. Saya tidak salah memilih banyak tidur. Iya betul. Dokter Tari tidak salah memilih banyak piknik. Iya. Ya kan? Memang wanita itu nggak pernah salah. Iya, ya kan? benar. Iya. Memang pilihan wanita itu nggak pernah salah. Berarti intinya membentuk antibody itu dari Iya. lagi-lagi kembali ke makanan lagi ya. Happy tetap. Yes, happy. Makanya jaga hati dia biar happy. Ya itu yang agak sulit sih. Kadang kalau malam tuh saya suka overthinking dok. Wah, ini berat. Berat. Apakah overthinking itu juga mempengaruhi antibody dok? Ya karena stres ya. Oh, karena stres. Gitu. Jadi apa ya?
Jatuhnya nanti malah kemana-mana lagi. Oh, jatuhnya malah Iya, kemana-mana. stres itu dia bikin prostaglandin meningkat, jadinya asam lambung malahan. Gitu. Nah, itu Jadi saya sakit juga perut, punya, Dok. mual muntah gitu. Wow, ternyata saya stres. Jangan overthinking Iya, deh. jangan Jadi overthinking. kayak pikiranmu membunuhmu loh. Oh, sebenarnya gitu ya. Iya, sadis banget sih. Sadis. Sadis. Makanya Sadis jangan ya, main-main bukan sama itu, Dok. pikiran. Jangan main-main sama pikiran. Indosiar bukan itu. Saya habis ini mau belajar hipnotis ini. Saya mau hipnotis diri saya sendiri tidur. Taunya besok kesiangan. Bukannya tiap hari. Ya? Jangan dong. Oh, Kan enggak. lihat HRD Oh saya. iya benar. Nanti ketahuan saya. Dokter Rena jangan mancing-mancing ya, Dok. ya. Oke. Kepada HRD saya mohon maaf. Dimaafkan saya mewakili HRD. Berarti oke, karena memang kembali lagi bahwa kalau mau memerangi suatu penyakit ya, apalagi yang sedang berkembang itu balik lagi ke menjaga kebersihan, benar nggak sih? Karena kebersihan sebagian dari iman. Dalam Dalam banget. banget. Bener kan? Oh. Iya. Ibu saya besok masak yang matang ya, Bu. Jangan telur setengah matang loh, Bu. Sama ini deh, bawa sendok sendiri dari Oh, rumah. bawa sendok sendiri dari biar nggak rumah. tuker-tukeran, nanti dia sama Dedi tuker-tukeran sendok. Pakai sendok. Pakai sendok. Kan romantis ya. Romantis. Bawa penyakit. Oh, bawa penyakit. Kalau dari rumah nasi minta tolong. Bener. yang Sendok penting ya, tuh, betul. yang penting tuh bawa dari rumah tuh bukan nasinya, Sendoknya. buat nyendok punya temen. Minta ya. Iya. Kata jadi spiring. Iya benar. Oke, ada closing statement nggak yang mau disampaikan Dokter Tari untuk teman-teman yang ada di sana yang baru nonton? Oke. Jadi dengan adanya desas-desus udah kabar berita ya yang udah banyak di TV, banyak di media sosial, itu ibu-ibu semuanya nggak usah khawatir, nggak usah panik, tetap tenang. Jadi seperti yang dikatakan Dokter Arina tadi, kita tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri dengan Betul. sebenarnya simpel sekali, cuci tangan, pakai masker, karena pandemi sebenarnya belum COVID itu belum hilang ya sebenarnya ya, masih ada ya. Terus dari makanan yang kita makan sendiri gitu. Kenapa banyak di anak-anak? Karena anak-anak itu belum tahu. Ya, kadang Jadi, jajannya suka iya. masih sembarangan ya. iya, dia habis mainan pasir, terus dia ambil comot makanan dari sebenarnya simpel sekali cuci tangan itu. Terus kita sebagai ibu di rumah ya makan makanan yang matang gitu ya, dagingnya yang matang, terus yang sehat pula, yang berkualitas. Iya, Terus kemudian airnya juga yang kalau bisa sih yang sampai mendidih ya. Itu kan mati biasanya virus kuman seperti Oke. itu. Itu sih. Berarti nih ya jangan khawatir ya, Nggak tetap usah khawatir. nggak tetap awasi anak-anak Iya. kita ya. Mungkin kalau misalnya ada gejala-gejala, Awasi anak-anak kita, makannya mana nih anak saya nih? Saya no komen aja. Takut kena. Gimana Dok, lanjut lagi tadi? ya intinya nggak usah panik. Terus kalau misalnya ada gejala seperti yang kita bahas tadi, kuning, mual muntah, seperti itu langsung aja ke Vaskes. Oke. Ya itulah, pokoknya lebih memperhatikan anak-anak lagi lah ya. Kalau Dokter Arina ada yang mau disampaikan? Dok? Saya mau pesan jangan suka jajan. Hah? Jangan suka jajan. Jajan apa? Jajan sembarangan. Saya kalau jajan itu pikirannya masalahnya kan saya sudah 17 plus ya. Saya mikirnya bukan jajan cilok gitu. Maksudnya jajan es teh. Enggak, tadi kan seperti yang disampaikan Dokter Tari tadi ya kan. Kenapa kok dia kenanya ke anak-anak? Suka jajan. Dan jajannya sembarangan. ya. Dan jajannya kan maksudnya ya setelah jajan terus dia nggak cuci tangan, habis pegang-pegang pasir, pegang kaki, pegang apalah, tangan ini kan sumber kuman ya, kan pegang Apalagi apa-apa anak-anak juga kukunya jarang kukunya dihitung. nggak sampai hitam-hitam gitu kan. Gigi dia gitu kan. Masuk deh tuh virusnya ya jadinya. Iya, jadi Oke. tetap harus tetap sebagai orang tua tetap harus aware terhadap itu kan. Kemudian ya memang
kalau sebagai orang tua kan memang harus agak juweh ya, Iya, namanya betul. juga anak kecil. Mhm. Gitu kan, tapi jangan khawatir, itu bisa diatasi. Tuh Intinya asalkan jangan panik dulu ya. nggak usah panik, ya tetap bisa diatasi selama antibodi anaknya bagus. Yang bagaimana cara meningkatkan antibodi? Yang penting happy. Iya, anaknya dibikin happy terus ya. Benar. Oke, dan buat adik-adik di rumah nih, jangan jajan sembarangan. Mas admin jangan jajan Mas sembarangan. Adminnya jangan jajan sembarangan. Mas adminnya suka jajan. Pokoknya rajin. Yang penting kan safety dan fun. Oh, Iya bener sih. bener. Jajan tuh yang penting Iya, safety kan. Iya, safety Iya. dan fun. Jadi kalau misalnya Prinsipnya kita tetap jajan, itu. Iya, prinsip Mas tetap adminnya kan itu. seneng jajan cilok, kan? Jadi sebelum makan cilok, Dia cuci tangan, safety Bener kan. banget. Dan Makan kebetulan cilok kan fun. iya, makanya Mas Admin ini hobi makan cilok. Itu ya, jadi buat adik-adik jangan lupa cuci tangan. Kalau kukunya panjang-panjang buruan dipotongin gitu ya. Potongin mah. Papahnya mana? Cari. Open lowongan. Dibuka lowongan Iya. ya. Jadi papa. Jadi papa saya. Jadi papa saya. Aduh. Baik, itu aja untuk ibu-ibu di rumah yang nonton ini, jangan panik. Pokoknya semua bisa teratasi ya, yang jelas ya. Bisa. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di Japri PM Solo episode selanjutnya. Dadah.